Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur ya. Dan kali ini kita akan mengajak kalian untuk persiapan ya, ketika kalian ingin menghadapi lawan-lawan catur kalian. Nah, dari mana kalian bisa tahu, dari mana kalian bisa menghadapi ya lawan kalian. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah aplikasi di mana ini adalah aplikasi sejuta umat dan paling sering digunakan oleh para pecatur, terutama pecatur kuat ya di kota-kota kalian. Nah, pastinya kalian ya akan menemukan ya lawan kalian di platform Lichess ini kawan ya. Nah, jadi kalian bisa cari ya gamenya. Nah, di sini kita akan bagi dua gamenya, dimana nanti yang satu papan dimana kita melangkah, dan satunya adalah papan dimana jawaban lawan kita. Nah, jadi kalian nanti bisa gunakan di Lichess itu dengan telusuri pembukaan, dan kalian akan temukan pembukaan yang sering dimainkan lawan kalian, dan pastinya kalian bisa rubah pengaturannya lawan kalian memegang buah hitam. Nah, di sini untuk permainannya nanti akan menjadi seperti ini kawan. Nah, di sini ini kan kita ya sebagai buah putih, maka dari itu kita akan memainkan pembukaan favorit kita, dan kebetulan saya baru belajar pembukaan D4. Nah, di sini di pembukaan D4 di sini, nah banyak sekali respon yang akan dijawab oleh lawan kita. Ada langkah D5 ya, Queen Pawn Game ya, terus ada C6. Nah, ini juga ada langkah yang bagus juga ya. Terus C6 itu ada kuda, Indian Defense, ada langkah C5. Nah, ini ada Benoni dengan out Benoni, ada Queen Pawn Game juga lagi dengan langkah D6, dan ada kuda ke C6, dan ada yang terakhir ya ada langkah E5, England Gambit. Nah, di sini adalah langkah-langkah pilihan yang akan dimainkan oleh lawan kalian ya. Pastinya kalian harus mempersiapkan langkah-langkah ini ya, karena ini yang sering dimainkan oleh lawan kalian. Nah, kalau di Lichess enaknya kalian akan tahu ya jawaban yang paling banyak ya, dan disitu apabila rentangnya terlalu jauh, berarti kalian cukup pilih satu saja yang paling populer dimainkan. Nah, di sini yang sering dimainkan ketika menghadapi D4 itu adalah D5. Nah, berarti kalian bisa mainkan langkah untuk pilihan lawan kalian, yaitu dengan memainkan D5. Jadi asumsinya lawan kalian memainkan langkah D5. Nah, di langkah D5 ini, nah kalian tentunya harus memiliki sebuah ide serangan. Nah, jadi kalian harus memiliki ide. Nah, di sini, nah ini saya melangkahkan kuda ke F3. Nah, ini merupakan salah satu respon terbaik saya, yaitu dalam menghadapi pion D5. Nah, di sini dengan tujuan apa? Pastinya ya untuk menghindari ya dari kekuatan peta-peta gelap di sini kawan, peta pusat. Nah, di sini kita memperkuat. Nah, jadi kita juga mempersiapkan peta tengah ya yang kuat di sini dengan menggunakan F3. Nah, di sini otomatis lawan kita ketika melihat respon, nah ini banyak sekali responnya ya. Ada memainkan C6, ada memainkan kuda ke F6, nah ada juga kuda ke C6, ada juga C5, ada juga G6. Jadi banyak sekali pilihannya yang bisa dimainkan oleh hitam atau oleh lawan kita. Nah, kita akan periksa terlebih dahulu. Nah, jadi variasi yang pertama yaitu variasi ke C6. Nah, C6 di sini, nah nanti kita akan lihat di langkahnya dengan langkah C6. Nah, langkah C6 ini, nah
sebenarnya kita bisa mainkan E3. Nah, di sini kita bisa mainkan E3. Nah, ini adalah respon terbaik saya karena ini untuk memancing gajah ya. Memancing gajah, membuat pin di sini. Nah, serta untuk menambah dominasi ya, untuk kekuatan pion yang ada di petak pusat di sini. Nah, di sini tentunya banyak sekali respon dari lawan kita ya ketika kita memainkan E3. Nah, kita akan cek ya, tinggal kita nanti mainkan dan nanti kita akan cek satu persatu ya pion E3. Nah, di sini kita akan cek langkah jawaban dari hitam. Nah, tentunya hitam akan memainkan kuda ke F6. Nah, kuda F6 di sini tentunya dia ingin menguasai petak pusat yang ada di sini dan menambah serangan pion di sini, dan nanti bisa ditambah oleh beberapa perwira juga ya. Dan ini sangat bahaya sekali ya kalau tidak kita respon langkah kuda. Maka dari itu kita harus mempersiapkan juga untuk langkah balasannya. Nah, ketika kira-kira apa kawan, kalian bisa memilih seperti saya, yaitu dengan melangkahkan kuda B ke D2. Nah, di sini langkah kuda di sini. Nah, kalian bisa lihat ya, kita juga mencegah ya apabila nanti kuda di sini naik, dan juga kita masih mengizinkan ya putih untuk merancang sebuah serangan untuk petak-petak di sini. Nah, jadi kita akan sergap gajah ini ya, membuat jebakan kecil apabila gajah berani dinaikkan ya. Oke, kita di papan lawan. Nah, kita mainkan kuda B ke D2. Nah, di sini respon hitam hanya satu ya, dengan memainkan G6. Di lawan kita suka sekali membuat fianchetto ya ketika menghadapi Zukertort variation di sini. Nah, di sini langkah G6. Nah, di sini sekarang giliran kita melangkah, dan kita harus memiliki sebuah pembukaan yang kuat. Dan di sini pembukaan yang saya pilih yaitu langkah gajah ke D3. Nah, ini salah satu langkah favorit saya karena gajah ini tidak segera didorong ya, jadi jebakannya tidak jadi. Nah, otomatis kita langkahkan saja langkah yang favorit kita, yaitu dengan langkah gajah ke D3. Nah, gajah ke D3 ini merupakan langkah yang cukup kuat untuk menguasai petak pusat apabila kuda ini berani masuk. Nah, itu tujuan saya ya ketika memainkan gajah ke D3. Nah, di sini mungkin Zukertort variation juga salah satu variasi pilihan kalian untuk melawan langkah ini kawan. Dan biasanya, nah ini kalau di Lichess ini lawan kalian memainkan langkah gajah ke G7. Nah, langkah gajah ke G7 ya, ini menyimpan gajahnya, mengontrol secara tidak langsung ya. Nah, ini juga bahaya untuk benteng apabila nanti berhasil dibuka, dan kita juga akan kesulitan untuk penyerangan ya karena pion di sini cukup kuat. Nah, kita harus waspada ya dengan komposisi dari pertahanan ini. Nah, maka dari itu kita harus pintar-pintar ya mencari celah di mana kita bisa menyerang. Nah, di sini saya ketika menghadapi pembukaan yang dengan menggunakan fianchetto-nya, nah saya akan menggerakkan kuda ke E5. Nah, kuda ke E5 di sini, nah pastinya ya untuk menduduki petak pusat dan mencegah ya untuk mungkin penguasaan juga yang ada di petak-petak tengah.
Nah, kita mengizinkan untuk mendorong pion di sini. Jadi kita akan kuat memiliki pion-pion sentrum yang kuat. Nah, disitulah langkah dari ide dari kuda ke B3. Oke, di papan lawan kita langkahkan kuda ke E5. Dan di sini, nah ternyata lawan kita belum pernah ya menghadapi serangan ini. Nah, bisa jadi nanti dia akan kewalahan ketika menghadapi langkah kita ini. Dan yang paling populer untuk lawan kita ternyata langkah B3. Nah, ini ada Sukertot varias Kole Sukertot di sini kawan ya. Nah, Kole Sukertot di sini kawan, bisa membuat Kole Sukertot di sini kawan. Nah, lalu selanjutnya dia akan rokade. Oke, kita lihat kalau tidak. Nah, kalau dia ini juga rokade, berarti memang langkah ke-6. Nah, jawaban hitam selalu rokade. Oke, kita nanti bisa lihat ketika kita naik. Nah, hitam akan rokade. Nah, di sini, nah di master juga belum ada yang langkah-langkahnya. Nah, maka dari itu kita buat rokade saja. Nah, di sini kita akan merespon. Nah, ada langkah F4. Nah, kita buat kekuatan yang kuat di dalam permainan kita. Dan di sini nah sudah ada 6 langkah 7 langkah, tinggal kalian nanti cari game-gamenya yang menunjukkan nah permainan ketika kalian sampai di langkah ke-7 F4 ini. Kira-kira responnya apa ya, nanti kalian bisa pelajari sendiri dan temukan nah permainan-permainan ya yang bisa membuat kalian menang. Nah, itu saja kawan yang bisa kita ulas ya, jadi bagaimana cara melawan ya, pembukaan lawan, mempersiapkan diri dalam menghadapi lawan kalian. Oke, terus semangat belajar catur, salam catur, Gen Unasumus, kita satu keluarga.